Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa untuk mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita di dalam melakukan segala aktivitas pada hari ini. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu menyertai kami. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat mengajar kami untuk melakukan banyak hal baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Rabu 20 Desember 2023, tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 23. Dalam bahasa Batak, Psalmen 130 sia ayat 20 tolu. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sulikit ma'au ali dibata, jalatadda rohaki, uji ma'au, jalatadda aka pikiraki. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Apakah hidup kita berlalu begitu saja, tanpa ada pengenalan secara pribadi terhadap Tuhan? Kita mengira Tuhan itu jauh. Tuhan itu ada di tempat-tempat tertentu. Padahal sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hidup kita jika kita mau hidup di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pemazmur, pikiran, perenungan, dan pengenalan akan kehendak Allah itu sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Seluruh keberadaan kita, baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh manusia, semua terbuka dan sangat jelas di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan, dan tidak ada satupun di antara kita yang dapat menjauh dari Tuhan. Dia tahu dan memerhatikan kita. Dia mengenal kita secara pribadi sejak kita masih di dalam kandungan ibu. Sama seperti kesaksian Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan sangat mengenal kita, jika Tuhan sangat tahu siapa kita, apa yang mau kita anggarkan? Apa yang mau kita andalkan dari segala sesuatu yang kita miliki ini kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi mau dekat dan tidak mau lagi melakukan apa yang berkenan kepadanya. Memang banyak di antara kita merasa dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan karena kita mempunyai segala sesuatu yang kita andalkan. Tetapi marilah kita merenungkan bahwasanya hidup kita tidak hanya di dunia ini.
ini hanya persinggahan sementara dan kita sedang berjalan menuju tempat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah setiap hari kita berbenah, setiap hari memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi dari sebelumnya, agar perjalanan kita dimudahkan, agar perjalanan kita lebih baik dan kita boleh sampai ke tujuan. Jika Tuhan tahu segalanya, jika Tuhan mengerti apapun yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, mengapa lagi kita membiarkan diri kita berfokus kepada dunia, berfokus kepada diri kita sendiri? Marilah kita belajar dari pemazmur untuk tidak pernah mengandalkan kekuatannya, untuk tidak pernah mengandal kemampuannya, tetapi sebaliknya Tuhanlah andalannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Meletakkan seluruh kehidupan kita dan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, memang pergumulan, persoalan itu tidak bisa terhindarkan dari kehidupan. Tetapi ketahuilah saudaraku, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan? Jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kekuatan apakah di dunia ini yang dapat menghancurkan kehidupan kita? Sekalipun kita sedang dalam pergumulan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada rasa aman di dalam perlindungannya. Walau terkadang kita merasa tidak mampu, merasa lemah, kita akan dikuatkan di dalam kuasa-Nya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Dan inilah yang membuat kita boleh mengintrospeksi diri dan mengoreksi diri kita menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita terus menyerahkan kehidupan kita. Setiap hari kita menguji apakah hidup kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Mari kita berperkara dengan Tuhan, menyelidiki apa yang telah kita kerjakan di hadapannya. Jangan kita mengira kalau kita sudah rajin ke gereja, rajin berbuat baik, maka secara otomatis kita sudah melakukan apa yang dikehendakinya. Perbuatan baik kita tidak dinilai dari apa yang dikerjakan oleh tangan, tetapi semua dinilai oleh apa yang dipikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang tidak terlihat dan yang terlihat. Itu semua akan diperhitungkan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bertanya kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadanya? Atau mungkin itu hanya di dalam pikiran kita saja? Marilah kita terus berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apakah kita sudah menyenangkan hati-Nya? Selidikilah hatiku ya Tuhan. Kenalilah hatiku ya Tuhan. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Dengan penyataan ini, kita mau menunjukkan kalau kita sedang berusaha dan terus berusaha untuk melakukan hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam perkenanan-Nya, melakukan yang baik, sehingga dalam perjalanan hidup kita, kita akan sampai di tujuan yang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami mengoreksi hidup kami, dan hari demi hari hidup kami menjadi lebih baik lagi. Mampukan kami Bapa, kuatkan kami, untuk kami tetap bertahan dan sampai di tujuan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.